Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saya akan mempresentasikan sajian saya yang berjudul Nyanyian Sesudah Kesedihan, tafsiran historis kritis terhadap teks Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Pada umumnya nyanyian merupakan suatu media yang paling sering digunakan dalam mengungkapkan suasana hati atau perasaan seseorang. Di dalam menjalani kehidupan, setiap manusia tidak hanya berada di dalam posisi tenang dan nyaman saja, namun, manusia juga seringkali berada di dalam posisi terdesak oleh berbagai kondisi yang membuatnya sangat membutuhkan pertolongan untuk segera lepas dari situasi kesesakannya. Dan ketika manusia memperoleh kelepasan, maka hal yang dilakukan ialah mengucap syukur. Sama halnya dengan kitab Mazmur 138 merupakan salah satu mazmur ucapan syukur setelah masa pembuangan Babilonia, di mana pemazmur berdoa kepada Tuhan setelah dibebaskan dari krisis yang ada di tengah-tengah kehidupannya, di mana pada ayat yang ketujuh menegaskan bahwasanya Tuhan menyelamatkan dari dalam kesesakan dan dari amarah musuh yang akan menyerangnya. Oleh karenanya, asumsi awal penulis bahwa Daud menyampaikan nyanyian syukur ini untuk menyatakan bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan dan bukanlah dari yang lain. Selanjutnya pada ayat yang pertama terdapat kata hendak bersyukur, di mana Daud memberikan penjelasan awal sebelum masuk kepada inti nyanyian. Di mana kata hendak yang terdapat dalam ayat pertama dan diulang kembali di ayat yang kedua menggambarkan bahwa Daud memiliki keinginan untuk bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya. Dan kata Ibrani yadah yang memiliki arti bersyukur pada ayat yang pertama menentukan karakter Mazmur 138 ini, di mana pemazmur bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Selanjutnya pada ayat yang keempat, kata toda atau ucapan syukur menjelaskan di mana individu yang berdoa menginginkan raja-raja untuk ikut bergabung dalam mengucapkan syukur atau terima kasih, di mana seruan yang idealis dan antusias tersebut mengingatkan raja-raja akan jalan-jalan Tuhan, dan raja-raja dapat memahami kekuatan serta kemahaagungan Tuhan. Namun, dalam ayat yang ke-6 muncul suatu kejutan, di mana Tuhan itu tinggi, tetapi ia tetap memandang orang yang hina dan yang sombong, di mana terjadi keajaiban yang dapat dilihat dengan penurunan ilahi, bahwasanya Tuhan yang agung tidak terlalu angkuh untuk membantu makhluk yang hina dan yang kecil. Selanjutnya, Mazmur 138 diakhiri dengan pengakuan kepercayaan dan permohonan untuk bantuan dari Tuhan yang senantiasa berkelanjutan, yang dinyatakan pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8, di mana yang tertindas menerima pertolongan dari Tuhan yang berasal dari kasih setia dan karunia Tuhan. Kemudian Skopus yang dapat disimpulkan adalah nyanyian syukur atas keselamatan yang berasal dari Tuhan, dan teologi dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 adalah teologi keselamatan yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan yang dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya, di mana manusia adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Akan tetapi, dengan kehadiran dosa di dalam diri manusia, menjadikan manusia kehilangan kekudusan dan kemuliaan Allah akan hidupnya. Sehingga manusia tidak dapat lagi untuk membangun persekutuan dan komunikasi yang indah dengan Allah. Untuk mencapai kembali terjalinnya kembali kekudusan dan komunikasi antara Allah dengan manusia, diperlukan keterlibatan Allah secara langsung dalam menyelesaikan masalah manusia yang diakibatkan akan dosa-dosanya. Keselamatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, namun manusia kadang merasakan kebingungan bagaimana cara untuk memperoleh keselamatan tersebut. Oleh karenanya, Alkitab di dalam Perjanjian Baru telah memberikan jawaban yang pasti akan hal tersebut, di mana pada kitab Yohanes 14 ayat ke-6 dikatakan bahwa Yesus salah satu-satunya jalan untuk dapat memperoleh keselamatan tersebut, di mana dengan tindakan yang dilakukan oleh Allah dengan memberikan Yesus Kristus sebagai tindakan dan inisiatif Allah yang tepat untuk menyelamatkan manusia yang telah berdosa supaya kembali terjalin komunikasi dan persekutuan yang kudus antara Allah dengan manusia. Selanjutnya pada konteks masa kini, nyanyian umumnya digunakan sebagai pujian kepada Allah akan kemahakuasaannya. Selain itu juga digunakan sebagai ungkapan syukur dan sukacita atas berkatnya
dan sebagai ungkapan pengharapan kepada Allah ketika mengalami kesulitan, sebagai bentuk permohonan pertolongan kepada Allah. Sama halnya dengan teks Mazmur 138 ayat 1 sampai 8, di mana nyanyian digunakan sebagai rasa ungkapan syukur oleh karena kasih setia Allah kepadanya yang senantiasa menyelamatkannya. Berdasarkan hasil kajian hermeneutis terhadap teks Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 yang menggunakan historis kritis, maka penulis menyimpulkan bahwa asumsi awal penulis telah terbukti, di mana keselamatan hanya berasal dari Tuhan, bukanlah dari yang lain, di mana Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi setiap umatnya oleh karena kasih setianya. Demikian sajian saya sampaikan terima kasih. Shalom buat kita semua.